eh, kemudian untuk lomba telesales, apa sih itu lomba telesales gitu? Kenapa sih kita ICCA apa apa namanya mengadakan lomba telesales? Karena salah satu bagian dari contact center ada namanya outbound atau telesales. Jadi kita bikin nih untuk rekan-rekan yang mungkin nggak hobi presentasi gitu, tapi mungkin lebih hobi suka jualan gitu. Jadi kita kasih lah lomba telesales ini ya. Nah, lomba telesales ini memang adalah lomba untuk menghitung jumlah penjualan yang teman-teman lakukan dalam durasi tertentu. Kami setnya biasanya 30 menit. Soalnya kalau udah lebih dari 30 menit, teman-teman akan engep-engepan kalau orang bilang ya. Jadi kami set memang idealnya 30 menit untuk babak penyisihan. Nah, kami laksanakan memang dalam dua babak, ada penyisihan dan final. Nah, nanti untuk seluruh peserta yang kami sebutkan itu akan bergabung di penyisihan semuanya. Nanti kami akan memilih peserta dengan nilai penjualan tertinggi untuk bergabung pada lomba babak final untuk memperebutkan platinum, gold, silver, dan bronze. Nah, caranya gimana untuk lomba telesales? Jadi memang teman-teman kenapa kita bikin dalam konsep teamwork? Jadi ada dua orang yang wajib untuk ikut lomba telesales, nggak boleh satu karena namanya tim ya. Kalau satu nggak mungkin namanya tim ya. Kalau tiga juga nggak boleh, empat juga nggak boleh, lima juga nggak boleh. Jadi memang cukup dua aja yang sudah terdaftar di CICCA yang menjadi peserta datang. Kemudian nanti untuk undiannya, eh, kami akan tetapkan pada saat pelaksanaan lomba ya. Jadi kita akan undi pada saat pelaksanaan lomba. Jadi teman-teman datang aja pada saat lomba tanggal 5 September. Nanti kita akan tentukan urutan siapa aja yang mulai gitu. Karena kebetulan pesawat teleponnya nggak banyak teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini ada 13 tim dan kami apa namanya juga nggak punya banyak prospek gitu. Jadi tentunya kami buat secara bergantian gitu. Biasanya sih kalau satu satu sesi itu ada dua tim atau tiga tim yang akan mulai bertanding. Kemudian nanti kita menyediakan prospek. Nah, prospeknya bukan prospek ini ya, teman-temannya. Jadi masyarakat umum, bukan prospek-prospek yang seperti itu. Jadi memang prospek yang sudah disediakan panitia, sudah dilatih oleh panitia gitu untuk menjawab nih dan menangkal semua semua penawaran-penawaran dari teman-teman semua gitu. Eh, Prospeknya sudah kami siapkan, kemudian kami juga menyediakan namanya apa namanya card gitu, cue card untuk teman-teman prospek biar apa namanya untuk sebagai guideline mereka dalam melakukan percakapan dengan teman-teman peserta. Nanti apa gunanya aplikasi lomba yang kami perkenalkan nanti juga gunanya adalah untuk melakukan input hasil nilai penjualan online-nya. Jadi kenapa kita set dua, satu itu nelpon gitu, halo selamat siang, selamat pagi atau selamat sore. Nanti setelah itu em, apa namanya eh, tim yang satu lagi, peserta yang satu lagi akan membantu yang menelpon untuk menginput data penjualan online-nya. Jadi memang ada segi teamwork-nya di situ ya. Jadi teman-teman diminta untuk menginput penjualan online-nya, nilainya adalah nilai kesepakatan penjualan. Misalkan teman-teman eh, nawarin ke prospeknya 1 juta gitu awalnya gitu. Tapi sepanjang ditelepon rupanya nggak berhasil tuh jual 1 juta gitu. Akhirnya di kesepakatan terakhirnya teman-teman hanya bisa berhasil menjual 500.000. Jadi teman-teman perlu memastikan bahwa yang diinput itu adalah hasil final kesepakatan dari penjualannya. Jadi jangan sampai teman-teman pada saat telepon sepakatnya 500.000, teman-teman tulisnya di situ 1 juta. Nah, kalau misalkan salah input, itu akan beresiko apa namanya penjualan teman-teman itu akan ditolak oleh pihak prospek.
eh mungkin kurang kebayang ya. Jadi nanti saya kasih tampilannya dengan Mas Yusuf untuk demo penjualannya seperti apa. Nanti selama 30 menit teman-teman secara terus-menerus menelpon prospek-prospek yang tersedia dan menginput juga nilai penjualannya. Nilai penjualan yang tertinggi akan direkap dan juga akan diumumkan siapa saja yang berhasil untuk masuk ke babak final. Nah, untuk durasi babak finalnya itu nanti akan disepakati dengan perusahaan-perusahaan yang berhasil masuk babak final ya teman-teman. Karena menyesuaikan juga dengan stamina-nya ya. Siapa tahu udah nggak sanggup 30 menit lagi, bisa nggak kita ngurangin gitu. Biasanya ada proses kesepakatan seperti itu. eh Mungkin sejauh ini ada yang ingin ditanyakan dulu. Nah, ini yang saya tadi udah jelaskan di slide sebelumnya. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu? Izin boleh. Yep. Boleh, mungkin kayaknya karena pada semangat-semangat semua, saya tahu nih peserta telesales ini semangat sekali gitu. Mungkin raise hand terlebih dahulu ya rekan-rekan. Nanti kita gantian satu-satu bertanyanya. Siapa duluan yang mau raise hand? Untuk jenis barang yang dijual, apakah ada ketentuan, dan kemudian untuk harga, kemudian mekanisme misalkan pemberian promo atau yang lainnya itu ada gak sih ketentuan itu? Oke, Misalkan baik. saya menjual ban mobil, nanti saya berikan hadiah berupa mobil beneran gitu. Hadiahnya lebih besar gitu, benefitnya. Oke, kalau itu sebetulnya balik lagi ya, maksudnya disesuaikan aja untuk skripnya, tapi buatnya yang realistis aja lah ya, Mas ya. Maksudnya jangan terlalu mengada-ngada hadiahnya masa dikasih mobil gitu ya. Jauh Eh lebih besar ya. ya jauh lebih besar gitu. Eh untuk untuk paket produk yang dijual oleh masing-masing peserta itu tidak perlu menyesuaikan dengan produk yang ditawarkan di masing-masing perusahaan ya. Misalkan BCA mau jualnya perbankan doang gitu, terus kemudian AHM mau jual motor doang gitu, nggak perlu. Jadi teman-teman bisa bikin aja paket produk yang teman-teman mau tentukan gitu. Jadi tapi harus dikomunikasikan dengan pihak panitia ya. Jadi karena kita harus menginformasikan juga kepada prospek, jangan sampai nanti mereka bilang saya mau jual alat elektronik gitu, tiba-tiba jualan jasa gitu pada saat telepon. Nanti kan nggak lucu gitu. Jadi dan itu juga berkaitan dengan etika bermain aja sih, etika berlomba saja. Jadi dipastikan paket produknya disampaikan gitu, mau jualan apa, saya mau jualan alat elektronik atau mau jualan jasa atau mau jualan paket haji juga boleh atau mau apa gitu, terserah lah ya, yang penting jangan mengandung sara kalau saya bilang gitu, sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian untuk jumlah maksimal jumlah penjualannya, sebentar ya, saya coba cek. Oke. Diinfokan nggak ya? Nanti coba saya cek ya. Kalau nggak salah jumlahnya dari kisarannya berapa, Mas Yusuf? Boleh diinformasikan Q card kita? Penjualannya dari 500. Minimalnya 600 ribu, maksimalnya itu 2.500.000, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Mas Yusuf. Jadi memang kisaran harganya adalah 600.000 sampai 2.500.000. Nah, kalau misalkan jualan, karena kadang-kadang ada yang jualannya jualan mobil gitu kan, nggak mungkin jualan mobil, biasanya suka diiming-imingi sama biaya cicilan per bulan ya teman-teman. Nah, yang disepakati itu bukan nilai mobilnya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan harga atau motor lah, misalkan motor saya jual 50 juta misalkan gitu. Nanti cicilan per bulannya itu cukup membayarkan 2 juta gitu. Boleh aja harganya mahal, asetnya mahal, tapi ada cicilan per bulannya kan biasanya. Nah, cicilan per bulannya itu yang teman-teman input di aplikasi penjualan. Jadi jangan sampai teman-teman masukin harganya
karena harga motornya 50 juta masukinnya 50 juta. Tidak seperti itu ya. Jadi harus nanti ada proses tuh, mungkin kemahalan Mbak gitu. Oh kalau gitu cicilan per bulannya saya set 2 juta mau nggak Bu gitu. Atau mungkin cicilan per bulannya 500.000 gitu. Terserah ya, nanti teman-teman tergantung triknya teman-teman aja, silakan. Tapi kalau untuk apa namanya, hal-hal yang berkaitan dengan transaksi per bulan itu harus menggunakan kesepakatan yang per bulannya. Ya, izin Mbak. Boleh, Ya, silakan. saya Indri dari PLN Icon Plus. Pada saat tahun kemarin, itu memang disampaikan seperti contoh Q card prospek yang saat ini ditampilkan, dan itu di state bahwa penolakan itu maksimal 4 kali. Kalau misalkan tidak maksudnya kalau misalkan aturan main yang nggak ada maksimalnya, ya berarti kan dari sisi prospeknya nggak ada acuan pasti gitu Mbak. Bisa aja dari prospek 1 dan prospek 2 itu berbeda. Karena kan sebetulnya selama ini masuk, misalkan kita nawarin ya 1 juta rupiah, tapi di Q card-nya 750.000. Ya, Oke, itu mau 4 kali pun pasti nggak akan diterima dong, karena kan nggak sesuai ya dengan nominal. betul. Maksudnya dari Q card itu kan ada 2 yang mengikat. Tapi kalau misalkan misalkan nominalnya udah sesuai, tapi ditolak terus lebih dari 4 kali, nah itu yang menurut saya ya itu nggak fair gitu. Karena kita nggak tahu sampai berapa kali prospek ini akan menolak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Indri Terima kasih. atas feedback yang disampaikan. Feedback-feedbacknya kami terima ya rekan-rekan, tapi apa namanya, kami sampaikan memang semua ketentuan yang kami tentukan juga dengan prospek tidak bisa kami sampaikan semua di sini. Tapi kami sampaikan bahwa memang apa namanya, prospek akan mendapatkan pertama mendapatkan 4 skrip penolakan dan juga mendapatkan maksimum pembelian gitu. Kalau misalkan yang tadi Mbak Indri sampaikan ya, jadi sudah 4 kali penolakan gitu, tapi apa namanya, yang ditawar itu memang nggak cocok harganya. Bisa jadi memang karena nggak cocok saja harganya gitu. Mau dapat harganya, karena ini disebutnya maksimum pembelian ya rekan-rekan. Jadi bisa aja teman-teman dari prospek itu menerima angka lebih rendah dari maksimum pembelian. Adapun hal-hal lain kami tidak bisa komunikasikan seperti yang saya seperti arahan yang sudah disampaikan. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Oh, Mbak Lia, Iya, selamat sore. mau tanya Mbak, kalau prospek ini punya target durasi call nggak sih? Kayak contohnya kalau belum 1 menit callnya nggak boleh di-approve. Maksudnya nggak Eh, boleh deal. Karena kalau kan kalau 2 tahun yang lalu ada tuh targetnya tuh. itu Kalau belum 1 menit nggak boleh deal. iya. Untuk minimum durasi call-nya kami ada set ke pihak prospek, tapi kami tidak sampaikan ya detailnya seperti apa, berapa jumlah durasinya. Jadi kami set karena teman-teman maksudnya evaluasi kami adalah teman-teman banyak dari peserta telesales itu suka menyelesaikan apa namanya, penawaran itu kurang dari 1 menit gitu, dan itu nggak realistis kalau misalkan apa namanya, kan teman-teman harus melakukan pembukaan dulu gitu, terus mulai apa namanya, menawarkan gitu, kemudian bernegosiasi gitu. Kalau dilakukan cepat-cepat dan buru-buru gitu, itu juga apa namanya, jadi evaluasi buat kami. Makanya mungkin kalau yang sudah ikut di tahun-tahun sebelumnya tuh pernah mendengar gitu ada jumlah minimum durasi yang di-set ya oleh prospek. Tapi untuk angkanya kami tidak bisa sampaikan di sini. Semoga berkenan ya. Mbak Alia, Iya, Mas Amin. sore, saya Amin dari AHM mau nanya, untuk Q card-nya ini kan memang kita nggak akan pernah tahu ya dia pegangnya berapa gitu kan ya nominalnya. Ada kemungkinan nggak ya misalkan dia Q card-nya itu 2,5 juta nih, tapi di deal-nya ternyata cuma 600.000. Ada kemungkinan gitu nggak ya? Karena kan kita nggak tahu sih gitu. Didilin 600.000 itu biasanya karena variabelnya yang ditawarin rendah Mas Amin, kalau yang saya tahu ya Mas. Berarti ada kemungkinan gitu ya berarti ya. Iya betul.
Jadi memang itu pintar-pintarnya teman-teman aja ya gitu. Jadi bisa jadi teman-teman prospek yang teman-teman telepon itu budgetnya besar gitu. Tapi teman-teman menawarnya rendah. Itu balik lagi ke strategi teman-teman ya. Mau menawar rendah tapi banyak prospek yang ditelepon atau mau sedikit prospeknya tapi banyak besar jumlahnya. Itu balik lagi ke apa namanya? Strategi dari teman-teman telesales ya. Iya, silakan Mbak Eva. Izin tanya Mbak, kita tahu nggak ada berapa prospek yang dikasih ke kita dalam durasi 30 menit? Untuk jumlah prospeknya akan disampaikan pada saat pelaksanaan lomba ya. Jadi biasanya sih prospek yang kami sediakan itu kalau misalkan 3 ada 5 prospek yang kami sediakan. Pokoknya antara 5 sampai 6. Tapi ini kami akan kami akan sampaikan gitu jumlah prospeknya ada segini ya. Jadi ada berapa banyak, kemudian nomor yang bisa dihubungi itu ada berapa, itu juga akan dikasih tahu pada saat pelaksanaan lomba. Jadi misalkan teman-teman untuk prospek 1 silakan telepon 201, kalau prospek 2 202, 203 gitu. Nanti juga akan dikasih tahu. Dan tentunya kalau karena teman-teman bertandingnya nggak sendiri-sendiri ya, maksudnya ada perusahaan lain juga yang bertanding di waktu yang sama. Jadi pasti akan ada kemungkinan prospek yang teman-teman hubungi itu tidak bisa dihubungi karena sedang telepon dengan prospek yang lain, dengan peserta yang lain gitu. Jadi teman-teman juga harus cepat-cepat menghubungi prospek berikutnya. Seperti itu. Nah, untuk jumlah peserta yang masuk ke babak final, saya sudah dapat konfirmasinya. Untuk yang masuk ke babak final, kami set ada 6 perusahaan yang masuk. Jadi 6 perusahaan dari large medium, ada 6 perusahaan dari small yang akan bertanding di babak babak final.